Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Maharani Dita Putri dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan 24 standar pelayanan kebidanan. Nah, telah didasari bahwa pertolongan pertama atau kegawat daruratan obstetri neonatal merupakan komponen penting dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kebidanan di setiap tingkatnya. Dengan demikian, ruang lingkup standar layanan kebidanan meliputi 24 standar dan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, standar pelayanan umum. Yang kedua, standar pelayanan antenatal. Yang ketiga, standar pelayanan persalinan. Yang keempat, standar pelayanan nifas. Dan yang terakhir, standar pelayanan kegawat daruratan obstetri neonatal. Baik, mari kita mulai penjelasan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Nah, di standar 1 yaitu berbunyi persiapan kehidupan keluarga sehat. Nah, maksud di persiapan kehidupan keluarga sehat ini, bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan kehamilan, kesehatan, dan persiapan seorang ibu yang akan menjadi orang tua. Selanjutnya, standar pelayanan kebidanan 2, yaitu berbunyi pencatatan dan pelaporan. Maksudnya di sini bidan melakukan pendataan atau pencatatan tentang apa yang telah ia lakukan. Standar pelayanan 3 yang berisi identifikasi ibu hamil. Nah, maksud standar ketiga ini yaitu bidan melakukan kunjungan langsung ke rumah dan langsung berinteraksi pada masyarakat secara terus-menerus. Gunanya untuk memberi motivasi kepada masyarakat dan terutama kepada keluarga ibu yang sedang hamil, suami, dan keluarganya agar membujuk ibu hamil tersebut untuk melakukan pemeriksaan secara dini dan terus-menerus agar mengetahui perkembangan janin ibu hamil tersebut. Standar pelayanan kebidanan keempat yang berisi pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Nah, maksud yang standar keempat ini, bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal, yaitu pemeriksaan amnesis dan pemantauan ibu dan janinnya. Gunanya untuk mengetahui kelangsungan kehamilan ibu normal atau tidak. Standar pelayanan kebidanan kelima yang berisi pemeriksaan abdominal. Maksud dari standar pelayanan kebidanan kelima yaitu di sini bidan melakukan pemeriksaan abdominal dengan teratur dan melakukan pemeriksaan palpasi agar mengetahui atau memperkirakan usia kehamilan dan mengetahui ada kelainan pada kehamilan tersebut. Selanjutnya, standar pelayanan kebidanan ke-6 yang berisi pengelolaan anemia. Maksud dari standar pelayanan ke-6 ini, bidan melakukan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, standar pelayanan kebidanan ke-7. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, di sini maksudnya bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala
preeklamsia, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujukkannya. Standar pelayanan kebidanan yang ke-8 yang berisi persiapan persalinan. Di sini dijelaskan bahwa bidan memberikan saran yang tepat kepada calon ibu dan suami untuk mempersiapkan transportasi, biaya untuk merujuk, dan persalinan yang aman dan bersih. Standar yang ke-9 yang berisi asuhan persalinan kala itu. Di sini dijelaskan bahwa bidan memberikan asuhan dan pemantauan kepada klien dan memperhatikan kebutuhan klien atau pasien selama proses persalinan berlangsung. Standar yang ke-10 yang berisi persalinan kala 2 yang aman. Di sini dijelaskan bahwa bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap yang sopan dan memperhatikan adat istiadat tradisi setempat. Dari yang ke-11 yang berisi penata laksanaan aktif persalinan. Di sini dijelaskan bahwa bidan melakukan penegangan tali pusar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput tutuban secara lengkap. Standar yang ke-12 yang berisi penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman. Standar yang ke-13 yaitu perawatan bayi baru lahir. Di sini dijelaskan bahwa bidan memeriksa sekaligus menilai bayi yang baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, kelainan pada bayi. Kemudian bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia. Standar yang ke-14 yaitu penanganan pada 2 janin pertama setelah persalinan. Di sini dijelaskan bahwa bidan melakukan pemantauan kepada ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Standar yang ke-15 yaitu pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Di sini dijelaskan bahwa bidan membagikan pelayanan pada masa nifas dengan cara kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 untuk membantu pemulihan ibu dan bayi dengan penanganan tali pusar yang benar. Standar 16 yaitu penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali secara tepat tanda-tanda atau gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan tindakan pertolongan pertama. Standar yang ke-17 yaitu penanganan kegawatan pada eklamsia. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pada eklamsia mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Standar yang ke-18 yaitu penanganan dan pertolongan kegawatan pada partus lama atau macet. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pada partus lama atau macet serta dengan tepat waktu. Standar yang ke-19 yaitu persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali ekstraksi vakum
melakukannya secara tepat dan benar untuk memastikan keamanan ibu dan janin atau bayi tersebut. Selanjutnya, standar yang ke-20, yaitu penanganan resensio plasenta. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali resensio plasenta dan secepatnya memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta. Standar yang ke-21, yaitu penanganan pendarahan postpartum primer. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali pendarahan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan pada pendarahan. Standar yang ke-22 yaitu penanganan pendarahan postpartum sekunder. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali secara tepat dan dini mungkin tanda-tanda atau gejala dari pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuknya. Selanjutnya, standar yang ke-23 yaitu penanganan sepsis puerperalis. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengamati secara tepat tanda atau gejala sepsis puerperalis serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya. Standar yang ke-24 yaitu penanganan asfikasi neonatorum. Di sini dijelaskan bahwa bidan mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis serta memberikan perawatan lanjutan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.